Taruh sini aja. Kita dideketin ini. Ajrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita selesai pada pembahasan daripada Muqaddimatul Ilm ini, kemudian dilanjutkan kepada pembahasan sebagian daripada Abniyatul Asma. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan daripada Abniyatul Asma, sisa pembahasan daripada pembahasan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, alangkah lebih baik kita mengulas terlebih dahulu materi-materi pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai menyampaikan bentuk-bentuk perubahan yang tidak dianggap di dalam mizan atau la yu'tad ya. Di mana di sana ada berapa? Ya? 5 atau 4? 5 ya. Ada 5. Kalau yang yu'tad ada 3. Kemarin saya sempat tanya ke kawan-kawan ketika sorogan, ternyata saya ada salah tulis ya ketika menjelaskan kawan-kawan dalam penjelasan qalb makani ya, qalb makani atau jenis ketiga daripada perubahan yang dianggap gitu ya, perubahan yang dianggap. Di situ saya mencontohkan seperti Aisyah ya kan, adalah mengikuti wazan afila ya kan, Aisyah. Karena dia asalnya Ya'isa gitu ya. Kemudian dirubah menjadi Aisyah. Setelah itu saya mencontohkan ada juga contoh di dalam kalimat isim seperti asya gitu ya. Seperti asya. Yang mana yang sebenarnya menjadi contoh adalah asya yang mengikuti wazan laf'a. Itu yang menjadi contoh ya. Yang menjadi contoh asya yang mengikuti wazan laf'a itu yang menjadi contoh daripada qalb makani gitu. Kenapa? Karena di situ asya kalimat isim yang diakhiri oleh alif mamdudah menurut sebagian ulama. Alif mamdudah adalah alif yang jatuh sebelum akhir kalimat isim dan setelahnya akan diikuti oleh hamzah. Itu namanya alif mamdudah. Alif mamdudah ini masuk ke dalam alamat taknif atau memuannaskan kalimat yang diberi alamat mamdudah ya. Seperti asya ya. Kalau di dalam contoh-contoh nahwu biasanya ada seperti hamro gitu ya. Seperti hamro dan seterusnya gitu ya. Lah ketika alif mamdudah dikatakan zaidah ya, maka hamzah setelahnya juga dikatakan sebagai zaidah karena dia lazim atau mengikuti alif mamdudah. Maka tidak mungkin kita mengatakan hamzah yang berada di akhir itu merupakan lam fi'il yang berada di syai'un. Syai'un bukan. Hamzah yang ada di akhir daripada asya itu asalnya bukan lam fi'il daripada syai'un yang ada di mufradnya, bukan. Karena hamzah di sini yang akhir pasti dia zaidah karena alifnya dikatakan mamdudah. Maka mau nggak mau hamzah lam fi'il yang ada di syai'un dipindah ke depan menjadi laf'a, Ini yang dikatakan sebagai qalb makani. Yang kemudian ketika dikatakan akhirannya alif mamdudah, maka nanti menjadi ghair munsharif gitu ya.
yang memiliki ilatun taku makomal ilatin ya. Yang nanti di nahwu itu kawan-kawan akan belajar. Sedangkan pendapat yang mengatakan asya itu munsorif, nah ini bukan contoh daripada qalb makani, bukan contoh daripada qalb makani. Tapi karena kita membahas asya, sekalian kita bahas asya itu juga ada yang munsorif, gitu ya. Ada yang munsorif. Karena ulama yang mengatakan asya itu munsorif, ya, mengatakan hamzah yang terdapat di dalam asya, hamzah yang terakhir yang terdapat di dalam asya itu merupakan hamzah lam fi'il yang berada di mufradnya. Yang berada di mufradnya. Berarti yang hamzah yang ada di syai'un, yang ada di akhir, itu pindah ada di akhir asya, gitu ya. Kalau hamzah yang terakhir itu asli, berarti hamzah yang pertama hamzah apa dong? Asli. Hamzah yang pertama menjadi hamzah zaidah. Berarti yang munsorif ini wazannya apa? Af'alun. Itu yang benar. Kemarin saya salah tulis. Ya enggak? Kemarin saya nulisnya apa? Fa'laun ya? Fa'laun. Af'alun. Jadi fa'laun. Salah tulis. Kalau ada salah tulis, gercep ya? Kritisnya gercep. Bisa dipahami ya? Itu nggak ada muskilah dah ketika merojaah. Kenapa? Kok nggak bisa nggak ada yang tanya gitu? Harusnya kan ada yang tanya, ini katanya munsorif, kemudian katanya aslinya yang di akhir itu lam fiilnya, kok malah mengikuti wazan fa'la gitu ya? Harusnya af'alun gitu ya. Tanyain aja, kalau ada yang bingung tanyain, gak usah sungkan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa? Ya, ada yang tanya? Ada? Oh enggak. Oke, kemudian kemarin yang tanya tahdid takrib siapa? Tahdid dan takrib ya? Siapa ya? Rauf ya? Pembatasan 150 Hijriah dan 400 Hijriah di dalam maudhu daripada ilmu sorof, tepatnya maudhu, yaitu apa? Istimdad ya. Istimdad untuk yang kalam Arab itu batasan takribi, bukan tahdidi. Kalau tahdidi itu sebelum 400 berarti kalau jamnya belum menunjukkan waktu tepat di 400 gitu ya. Pokoknya harus tepat banget lah kalau tahdidi gitu ya. Sedangkan batasan yang ada di dalam istimdad di situ itu batasannya batasan takribi, bukan tahdidi. Jadi kalau lebih sedikit nggak masalah, atau kalau kurang sedikit juga tidak masalah. Itu batasan yang takribi. Ya secara umum kira-kira ya 400, nah sebelum 400 ya. Kalau 400 lebih berapa hari ya masih bisa lah. Apalagi kalau mutakalimnya adalah orang yang terkenal fasih gitu ya, atau terkenal memang secara mengucapkan bahasanya bagus gitu. Ya udah masih masuk gitu ya. Tapi kalau lebih dari 400, lebih 5 hari, tapi yang mengucapkan ternyata orang yang udah nggak rapi lah cara berbicaranya, ya udah nggak bisa ditolerir gitu ya. Dan seterusnya, begitupun kalau sebelumnya gitu ya. Jadi itu batasan takribi, bukan tahdidi. Kemudian satu lagi apa ya? Yang jangkrik saya? Ya, Anda apa tadi? Yang tentang 6 huruf isim. Yang tentang? Isim 6 huruf. Isim 6 huruf. Pokoknya kalau nanti ada isim yang 6 huruf, kemungkinannya cuma 2. Kemungkinannya cuma 2. Ima dia murokab dengan tarkib, baik itu tarkibnya tarkib idofi maupun tarkib masjid ya, maupun dia tarkib isnadi yang dijadikan nama ya. Atau kemungkinan kedua ada huruf zaid di dalamnya. Kemungkinannya cuma 2. Kalau ada kalimat isim 6 huruf atau lebih, kemungkinannya cuma 2. Ima dia murokab, baik itu murokabnya berupa tarkib masjid, tarkib idofi maupun tarkib isnadi yang dijadikan sebagai nama gitu ya. Atau
ada huruf tambahan, ya. Ya kemarin antum contohnya apa? Menjani. Banjanik. Nah itu di situ banjanik. Kila ada yang mengatakan ya-nya di situ tambahan. Ya, banjanik. Ada yang mengatakan ya dan nunnya. Ada yang mengatakan ya dan nunnya. Karena huruf tambahan itu kan saal tumuniha. Saal tumuniha. Nanti kalau belum tahu nggak apa-apa. Nanti akan ada dibahas huruf tambahan khusus dalam satu pembahasan setelah. Oke ya. Cuma saya sebutkan tadi kalau ada isim 6 huruf atau lebih, kemungkinan cuma 2, ima dia murokab atau ima ada huruf tambahan. Oke, sampai sini paham? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita masih masuk ke dalam pembahasan daripada abniyatul asma. Kemarin saya mengatakan abniyatul asma. Asma di situ adalah masdar yang mujarrad, baik itu yang zat maupun jamid ya, yang jamid, baik itu yang zat maupun yang makna gitu ya. Saya katakan di situ adalah ghaliban, bukan harus berbentuk masdar. Karena di situ contohnya ada kutub, ya kan? Ada kutub, sedangkan kutub masuk dalam jamak taksir, ya kan? Kutub masuk dalam jamak taksir. Maka saya katakan ghaliban yang mengikuti wazan asal, ya, atau wazan asli, ya kan? Karena di situ abniyatul asma di situ adalah huruf-huruf asli. Hurufnya semuanya menggunakan huruf yang asli, tidak ada huruf tambahan. Maka yang sering menggunakan bina asal atau yang hurufnya asli itu adalah isim jamid, baik itu yang makna maupun yang zat, ya. Baik yang makna maupun yang zat. Bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk ke dalam wazan far'i daripada. Udah pada beli kitabnya? Belum. Yang belum ada, ini kan PDF-nya udah dibuka. Nah, dibuka dulu. Harganya berapa yang baru beli? Hah? 15, 20 atau 25? Ya itu 25 itu kalau ke makam itu sekali makan udah habis itu. Sekarang kalau beli kitab kan nggak habis-habis. Ya biar anda ngerasa itu sedikit gitu, bukan hal yang mahal. Oke. Kemarin dikatakan oleh musannif Syekh Harun Abdul Razik di sini, beliau mengatakan waqad yusakkanu, dan terkadang disukunkan ainuma, ain fiil daripada kalimat, ya, kalimat isim, yakunu, yang berada ala hadal binai, mengikuti bina ini. Maksudnya bina ini adalah bina fu'ulun, gitu ya. Mengikuti bina ini adalah bina fu'ulun. Jadi kalau kita menemukan kalimat isim yang seharusnya biasanya mengikuti fu'ulun, kemudian di tengahnya disukunkan, maka kita katakan wazan fu'lun itu wazan far'i daripada wazan fu'ulun. Artinya terkadang boleh dibaca fu'lun. Seperti kutubun, di beberapa tempat boleh dibaca kutbun. Kutubun di beberapa tempat boleh dibaca kutbun. Bisa dipahami ya? Cuma di sini yang disebutin cuma satu aja. Kita review ke wazan yang awal dulu. Oke ya. Bina yang pertama, bina fa'lun. Udah ketemu, Syamsun, dia. Syamsun, Sahlun. Bina fa'lun punya satu wazan far'i. Bina fa'lun punya satu wazan far'i, yaitu fa'alun. Seperti Syamsun, terkadang boleh dibaca Syamasun. Seperti Sahlun, terkadang boleh dibaca Sahalun. Sehingga kalau antum nanti menemukan di syair atau di nadom
kalimat-kalimat yang biasa harusnya mengikuti wazan fa'lun seperti syamsun, kemudian malah dibaca syamasun atau fa'alun, maka kita jangan dikatakan sebagai ain fiilnya disukunkan karena daruratus syirik. Jangan katakan itu, karena itu masih mengikuti wazan far'i. Jadi tidak boleh dikatakan karena daruratus syirik. Bisa dipahami ya? Oke. Antum akan lebih merasakan manfaat sorof, manfaat wazan seperti ini, wazan asli dan far'i ketika masuk ke ilmu adud. Itu akan merasakan di sana. Oh, ini maksud daripada wazan far'i, fungsinya dan seterusnya. Cuma dohirnya seperti itu yang saya jelaskan. Ya, dohir. Kemudian wazan yang ketiga yaitu fa'ilun. Ya, ketemu ya. Wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun memiliki dua wazan far'i. Memiliki dua wazan far'i. Yang pertama adalah fi'lun. Yang pertama adalah fi'lun. Yang kedua adalah fa'lun. Yang pertama adalah fi'lun, yang kedua adalah fa'lun. Dan dua wazan far'i ini berlaku juga bagi wazan fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila. Berlaku juga bagi wazan fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila. Nanti kalau kita jabarkan bentuknya seperti ini. Fa'ila memiliki dua wazan far'i, yaitu fi'lun dan fa'lun. Gitu ya. Dan dua wazan ini juga menjadi wazan far'i daripada fa'ila, seperti alima. Ya kan? Alima ini boleh dibaca tiga. Yang satu asli, yang dua far'i. Kalau yang asli berarti alima, ya kan? Far'inya apa? Di beberapa tempat boleh dibaca ilmun, ilma, bukan sebagai isim. Sekali lagi bukan sebagai isim, dia masih fi'il. Ilma Zaidun, misal Zaid mengetahui. Bisa dipahami? Ini fi'il ya, bukan isim ya. Beda sama ilmun, beda. Kalau ilmun masdar. Kemudian boleh juga dibaca alma. Bisa dipahami? Oke. Kalau contoh yang ini, yang isim, contohnya seperti apa? Di situ contohnya apa? Katifun. Oke. Katifun. Katifun berarti boleh dibaca kitfun, boleh dibaca katfun. Oke ya. Dan untuk fa'ilun yang isim memiliki tambahan satu lagi wazan far'i. Cuma ada syaratnya, yaitu wazan fi'ilun. Kapan? Idza, ini syaratnya. Idza kanat, ya, ainuhu hal
fiyatan. Kalau ain isimnya, ya, kalau ain daripada isimnya itu huruf halki. Contohnya apa? Fakhidun, ya kan? Fakhidun. Ini enggak? Fakhidun atau fakhidun? Dal atau dal? Dal. Dal atau dal? Kok beda sih saya dengar? Ada titiknya. Oke. Fakhidun. Berarti boleh dibaca berapa? Ada 3 wazan far'inya, gitu ya. Yang pertama berarti Fihdun, kemudian Fahdun, kemudian Fihdun. Paham ya? Jelas banget ya? Khusus untuk isim ini. Kalau ini untuk isim, karena panahnya saya taruh sini. Maka dari sini kita tahu kalau ada kalimat yang tiba-tiba tidak mengikuti wazan asal atau tiba-tiba disukunkan tengahnya misalnya atau dikasrokan tengahnya gitu ya, maka jangan katakan kalau di dalam syair di daruratus syair selagi dia masih mengikuti wazan far'i. Ini namanya wazan. Kalau yang pertama itu wazan asli, yang cabangnya itu wazan far'i. Gimana? Fa'ila yang mana? Ini fil madi. Nah, ini berarti ada 2 wazan far'i. Sama dengan ini juga, yaitu fi'la dan fa'la. Fi'la dan fa'la. Seperti ilma zaidun. Itu sama dengan ketika kita mengatakan alima zaidun. Sama seperti itu. Cuma kita membedakan harokatnya aja, karena dia mengikuti wazan far'i. Alma zaidun juga sama. Ya. Alma zaidun juga sama. Dia wazan far'i. Cuma yang paling sering digunakan ya wazan asli karena dia asalnya. Ya. Sedangkan wazan far'i lebih sering digunakan di syair. Kenapa? Karena syair butuh biar iramanya itu pas gitu ya, atau baharnya itu pas, taktiknya pas. Akhirnya harus memilih wazan far'i yang tepat. Oke, ada lagi? Ya. Kitab-kitab biasa, jarang banget. Wazan far'i itu mahalnya agar kita bisa membenarkan kalam orang. Ya, agar kita bisa membenarkan kalam orang. Bukan mahalnya untuk digunakan secara terus-menerus, bukan. Itu fungsi daripada wazan far'i. Biar kita ketika mendengar orang mengucapkan misal kayak alima, kok tiba-tiba dia bacanya ilma, kita bisa mudah berhusnudzon. Mungkin dia tahu wazan far'i. Atau di dalam syair, ya kan? Karena orang Arab terkadang butuh beberapa
apa namanya, legalisasi dalam bacaan gitu ya, maka muncullah adanya wazan far'i. Walaupun tidak semua kan ya, karena di syair pun ada yang terpaksa menggunakan keluar daripada wazan far'i gitu loh. Di kitab jarang kita temui wazan far'i, jarang banget. Aturan penggunaannya atau Aturan penggunanya tadi. Jadi itu fungsinya ketika kita ingin mendeteksi suatu kalam gitu ya, kebenaran suatu kalam gitu ya, itu darurat syair atau tidak, itu aja. Tapi kalau untuk digunakan secara terus menerus, tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kalau perbedaan aslinya dengan far'inya itu dari segi mana ada perbedaan? Nggak ada sama sekali. Sekarang saya tanya, kemarin memang pembahasan ini belum masuk ke yu'tad dan la yu'tad. Karena ini saya tambahkan dari beberapa kitab-kitab lanjutan gitu ya. Jadi memang tidak dibahas di kitab-kitab mubtadi, kayak wazan far'i itu nggak dibahas di kitab-kitab mubtadi. Sekarang saya tanya, wazan far'i itu termasuk yang yu'tad atau la yu'tad? Termasuk yang yu'tad atau la yu'tad? Andai saja kita masukkan ke dalam kategori yu'tad atau la yu'tad, maka wazan mauzun far'i masuknya wazan yang yu'tad atau la yu'tad. Lihat dulu dong asalnya mana. Iya. Asalnya mana? Iya. Kemudian dia mengikuti wazan daripada asal atau mengikuti wazan dia sendiri. Gitu kan ya? Kalau dia mengikuti wazan asal enggak? Mengikuti wazan asal enggak? Misal di dalam kitab Shoroh, ketika kita mengatakan fi'idun ala wazni fi'ilun. Fi'ilun. Berarti dia perubahannya yu'tad enggak? Perubahan dari asal ke far'i. Yu'tad dong. Udah itu aja. Jadi kita melihatnya ke asalnya dulu ya. Masalah yu'tad atau tidak yu'tad itu mengikuti asal atau mengikuti hasilnya. Situ. Cuma itu tambahan aja. Jadi kalau nanti lupa ya nggak apa-apa. Cuma nanti ada waktunya pasti tertuntut untuk buka lagi kan. Kalau udah mulai baca-baca kitab-kitab lanjutan, kayaknya pernah dijelasin. Nanti tertuntut ya. Ya, Rob. Ya. Jadi intinya wazan far'i itu ada yu'tad ada la yu'tad. Mana yang tanya? Jadi intinya wazan far'i itu ada yang yu'tad sama ada yang la yu'tad, itu tergantung dia Tergantung dia wazannya ini mengikuti wazan asalnya atau mengikuti harokat dia sendiri atau mengikuti timbangan dia sendiri. Ya. Kalau mengikuti timbangan sendiri berarti perubahan dari asal ke far'i itu yu'tad. Tapi kalau mengikuti asalnya berarti perubahan dari asal ke far'i berarti la yu'tad. Gitu. Barometernya di sini. Oke, next nggak nih? Lanjut ya? Lanjut. Ini kok suara kipasnya kayak membuat semakin nyenyak gitu loh. Coba antum hindari tembok biar nggak semakin. Udah tengah udah. Udah kipasnya enak, nempel gitu ya. Ya. Wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun itu dia kan termasuk wazan far'i, tapi ditafsirkan lagi ke wazan far'i lagi. Maksudnya pembagiannya ke far'i lagi, fi'lun, fa'lun sama fi'ilun. Nah, itu fa'ilun. Fa'ilun. Itu. Dan itu kan termasuk wazan far'i juga, Ustaz. Maksudnya dari yang sulasiyah tadi kan. Pertanyaannya pertamanya, apakah semua abnya asma yang sulasiyah itu semuanya far'i atau tidak?
Semuanya asli. Itu asli. Semuanya asli. Berarti nggak semuanya yang itu tuh punya nggak semuanya itu tuh punya wazan far'i berarti. Enggak semua. Enggak semua. Oke, terjawab. Wazan far'i itu ini karena sebenarnya pembahasan wazan far'i dan asli itu masuknya ke istiqomah. Jadi kawan-kawan cukup tahu aja ada wazan far'i seperti itu, wazan asli seperti itu. Detailnya jangan tanyakan terlebih dahulu. Tanya. Kalau ada yang tanya, lidahnya jadi gatel. Karena bisa jadi yang tadi ditanyakan Huda itu, karena bisa jadi fa'ila itu wazan far'i dari wazan asli yang lain. Nah berarti kalau gitu antara wazan satu dengan yang lain saling jadi far'i dan saling jadi asli. Jadi untuk menentukan mana wazan asli, mana wazan far'i itu bukan mahal kita di Sorok, karena itu ada di tempat fan lain. Itu yang mungkin tidak bisa saya jelaskan. Oke, lanjut. Kemudian gimana? Oke, ada yang mau tanya? Belum paham? Udah ya? Kemudian berikutnya wazan fi'ilun seperti idil gitu ya. Itu punya satu wazan far'i, yaitu fi'lun. Fi'ilun atau kayak idilun punya satu wazan far'i, yaitu wazan fi'lun. Berarti idilun kalau di dalam syair-syair atau dalam kitab-kitab ada yang mengatakan iblun atau gilzun gitu ya. Maka kita katakan dia bukan daruratu syair karena dia masih mengikuti wazan far'i. Fi'ilun punya satu wazan far'i yaitu fi'lun. Kemudian berikutnya wazan fu'lun. Wazan fu'lun. Nomor 8. Wazan fu'lun punya satu wazan far'i yaitu fu'ulun. Punya satu wazan far'i yaitu fu'ulun. Seperti kuflun, berarti kalau ada yang mengatakan kufulun ya, maka kita tidak berhak untuk menyalahkan atau apalagi mengatakan itu daruratu syair kalau dalam syair. Seperti ini, seperti dalam Burdah. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslat lidhi hukumi. Kan? Laqad nasabtu bihi naslat lidhi hukumi. Ya kan? Harusnya apa? Hukmi. Harusnya hukmi kemudian dibaca hukumi ya. Ya kan gak asing kan ya di Burdah kan? Ya. Buka sendirilah. Oke, cukup. Berarti hanya berapa wazan asli yang punya wazan far'i? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 dong sama yang terakhir. Yang sama yang terakhir kutubun. Ya kan? Kutubun kan bisa dibaca kutbun. Ya, kutubun bisa dibaca kutbun. Berarti yang punya wazan far'i itu fa'lun, fa'ilun, fi'ilun, kemudian fu'lun, kemudian kutubun. Iya, fu'lun maksudnya. Oke. Dan yang menjadi perhatian kita pula, wazan-wazan far'i daripada setiap wazan asli itu tidak ada yang menyelisihi qiyas. Nggak ada yang mengikuti wazan
ilun atau fi'ulun, nggak ada kan? Nggak ada, karena sekali lagi ketika bertemu dalam dua huruf, dua harokat yang berat dan jenis beratnya berbeda, maka itu harus dihindari, gitu ya, harus dihindari. Maka tidak, dalam wazan far'i juga kita tidak menjumpai adanya fu'ilun dan fi'ulun, nggak ada. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke rubai. Sekarang rubai. Anggap aja kawan-kawan belum tahu apa aja yang dipilih. Spoiler. Kita cari ada berapa kemungkinan untuk rubai. Fa-nya berapa kemungkinan? 3, 4. 3 atau 4? Kemudian sebelum itu kita ini dulu pertegas dulu. Ketika ada 4 huruf ya, dalam satu kalimat, maka tidak boleh bertemu atau berkumpul adanya 4 harokat secara berturut-turut. Sehingga harus ada jeda sukun dalam satu hurufnya. Maka dari sini ain ada berapa kemungkinan? Ain 4. 4. 4. 4. 4. 4. Serius? 4. Kan 3 berturut-turut kan? Priang pusing. Tapi Priang matematikanya jalan ya. Jalan, karena mulai memusingkan itu berarti jalan. Ada kalanya 3, ada kalanya 1. Tuh kan? 4 terus. Terus yang lam ada kalanya 1, ada kalanya 3. Itu enggak? Saya nggak tega tahu kalian pikir. Kemudian ini 3, ya kan? Iya dong. Biar kebagian. Oke, sekarang 3 kali 3 kali 1 3. 3 juga. Ini berapa? 9. Berarti ada berapa? 18. Kalau nggak percaya tulis satu-satu, silakan. Kalau nggak percaya tulis satu-satu. Fa, lalun, kemudian fo, kemudian dan seterusnya. Fo, lalun, kemudian fi, lalun, tulis satu-satu. Pasti ada 80. Oke ya. Berarti kalau lihat dari semua kemungkinan, maka harusnya ada 18 kemungkinan. Lalu pertanyaannya, kenapa di sini hanya dipilih 6 saja? Kalau di dalam sulasi kita tahu jawabannya kan, karena 2 wazan yang tidak dipilih karena tidak sesuai dengan kias. Kias pertemuan adanya 2 harokat yang berat dan beratnya berbeda. Sedangkan untuk yang rubai, kenapa yang 12 sisanya, ya kan? Nah, ya 12 sisanya tidak dipilih. Maka jawabannya kalau untuk rubai, karena yang 12 kenapa tidak dipilih? Ini sama, gak ada kias yang mutorin, gak ada. Karena memang sama. Yang didengar dari orang Arab hanya 6 saja. Jadi pahami ya. Jadi gak usah antum tanya, tapi ada kiasnya nggak? Emang nggak ada kiasnya. Emang sama. Kenapa sisa tinggal 6 saja? Dan lalu tujuan kita menyebutkan ada 18 apa? Ya biar kita tahu aja. Ada 18 kemungkinan. Kemudian dipilih 6 kenapa ya? Karena yang didengar dari orang Arab hanya 6 saja. Oke, mafhum ya. Sekarang kita masuk kitabnya. Saya minta satu dong baca kitabnya. Siapa yang mau baca? Boleh Bani, boleh Bana. Alan. Ya, boleh. Siapa? Iqbal Ya, dia. baca Mas.
lirubai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi Amin. al-rubai mujarrad sittatul abniyatin wa hiya fa'lalun ka ja'farin wa ta'alabin wa fi'lun ka qirmizin wa zibriyyin wa fi'lalun ka dirhamin wa zidaqin wa fu'lun ka burfu'in wa qulqudin wa fi'alun ka qimatarin Wa fi'al. ka qimatarin wa zibrin wa fu'lanun ka juhdabin wa tuhlabin. Udah cukup. Lirubai jadi apa, Mbak? Maukinya. Jadi apa maukinya? Jerman-jermannya jadi apa? Jadi? Hah? Mubtada. Siapa ya? Bentar. Saya nggak hafal soalnya nama-namanya. Dina mana Dina? Katanya lirubai jadi kata Iqbal jadi mubtada, bener nggak? Jadi apa? Jadi khobar muqaddam. Khobar boleh berupa jar majrur. Boleh. Kan khobar itu harus isim syaratnya. Harus berupa isim atau fi'il, ya. Atau isim, ya. Kalau fi'il berarti jumlah fi'il, ya. Jar majrur bisa di khobar. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Kenapa? Dengar dulu. Karena dia sifat jumlah. Ya. Boleh, cukup. Nggak apa. Al-mujarradi, bal, tujuh bal. Dari mana tak? Hah? Ah, iya. Kalau panas siapa? Banir, Pak, Banir, Pak. Siapa? Padahal kira Ustaz. Banir, Pak. Apa namanya? Ulul ya? Alul. Terus mujarrad makinya jadi apa lu? Mujarrad bisa. Iya. Nah, bisa. Hah? Nah. Jadi naat manutnya mana? Ar-rubai. Mujarrad sifatnya apa? Kalau antum belum tahu, nggak apa, jangan sungkan untuk bilang saya belum tahu. Tapi kalau antum pernah belajar, jangan bilang belum tahu dong, lupa itu bilang. Bedain belum tahu dengan lupa. Mujarrad sifatnya apa? Apa, Mas Arul? Udah pernah belajar? Udah? Coba. Oke. Mbak Denda tadi mana? 71 dulu. Mana? Gue usah bingung. Siapa? Rahayu. Mana? Sifatnya apa? Mujarrad. Isim maf'ul. Ya. Kemudian sittatu abniyah jadi apa? Sittatu abniyah jadi belum. Hah? Mubtada mungkin, jelas nih, mungkin atau yakin? Belum tahu. Alul, Mas Alul, pilih satu dong. Cowok, pilih satu. Cowok. Iqbal lagi boleh. Bersedam. Jangan dong. Tadi lempar-lemparan dua doang nanti nggak kebagian. Muslim. Karena Muslim. Sittatu abniyah, maukinya apa? Muslim mana Muslim? Oh iya. Dari Satu ya. Tada maaf. Tada muakhar. Ya. Tarkibnya apa itu?
Ya murokab atau satu kalimat? Sitatu abniyah. Apa? Dua. Murokab atau satu kalimat? Dua. Murakab. Tarkibnya apa? Ya. Idofa. Idofa. Boleh nunjuk tak? Santai, jangan anarkis, santai. Barang aja pilih satu. Zara mana? Mana? Zara abniyah, sifatnya apa? Jamak taksir. Mengikuti wazan apa? Af'ilatun. Mufradnya apa? Binaun. Binaun mengikuti wazan apa? Hah? Fi'alun. Binaun sigotnya apa? Sigotnya masdar. Fi'il madinya apa? Gimana? Bana yabni? Bana yabni? Binaan. Terus masdar mimnya? Wama benar. Oke, cukup. Abniyah maukinya jadi apa? Untuk nilai. Kemudian wahia. Siapa tadi ya? Namanya? Wisnu. Pilih satu dong. Ini satu. Ya. Iya. Rahmat. Rahmat. Mana Rahmat yang hebat ya? Rahmat, Mas Rahmat. Itu wabunya wabu apa? Wahia. Awal istinaf. Awal istinaf itu apa sih? Wabu yang ada di permulaan jumlah atau mengawali jumlah tertentu gitu ya, jumlah baru gitu ya. Ya nggak? Atau boleh juga dikatakan wabu tidak, boleh. Tidak jalan. Iya, maksudnya apa dia? Jadi mau mubtada. Coba Arif. Haram. Haram disukun. Nggak boleh disukun akhirnya. Iya, iya. Jangan disukun akhirnya. Dia masuknya ke mana? I'rab yang lafzi, takdiri atau mahali? Diri. Maksudnya ya? Takdiri. Oke. Takdiri, lafzi atau mahali dia masuknya? Katanya mahali itu, katanya. Tadi saya bilang mahali. Udah. Bisik ke saya, mahali. Mahali, ya. Berarti kalau mahali gimana, Mas Rahmat? Ini i'rabnya. Kalau mahali mauqi'nya taruh di akhir. Nanti pertama disebutkan mahali. Bentuknya dulu domirun munfasil. Munfasilun. Pokoknya kalau sorogan atau dimanapun di rumah syariat haram mensukunkan akhir kalimat. Haram ya. Wahia dhamirun munfasilun mabni 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Di mahali rukun. Ya, cukup. Mabniun 'alal fathi atau mabniun 'alal fathati? Mabni 'ala al-fathi. 'Alal fathi kenapa? Karena kalau yang mabni seperti itu menjelaskan. Ya, nggak apa-apa, udah. Nanti habis darus saja. Kalau saya udah salam nanti saya juga sih. Kemudian cukup sih, setelahnya gampang banget sih. Ya. Kemudian pendapat yang mengatakan sittatu abniyah ini adalah pendapat daripada Imam Abul Hasan Al-Basri.
pendapat yang mengatakan sittatu abniyah adalah pendapat daripada Imam Abul Hasan Al-Basri. Sedangkan pendapat jumhur, yaitu Imam Sibawayh beserta dengan para pengikutnya, mengatakan harusnya 5 bina saja. Harusnya 5 bina saja. Kenapa? Karena menurut Imam Sibawayh beserta dengan ulama yang lain atau pendapat jumhur mengatakan kalau fu'lalun itu bukan termasuk bina asli, bukan termasuk wazan daripada bina asli. Fu'lalun atau bina yang terakhir tuh juhdabun itu bukan termasuk daripada bina asli lirrubai al-mujarrad. Itu menurut Imam Sibawayh beserta ulama yang lain atau pendapat jumhur gitu ya. Oke ya, jadi khilafnya antara jumhur yang dipimpin oleh Imam Sibawayh dengan Imam Abdul Hasan Al-Basri. Sekarang yang jadi pertanyaan, lalu ketika dikatakan juhdabun ini bukan wazan asli, berarti mau nggak mau dia ada 2 kemungkinan. Ima dia syadz atau ima dia masuk ke dalam wazan far'i, ya kan? Ima dia syadz atau ima dia masuk ke dalam wazan far'i. Sedangkan para ulama dari sependek yang saya ketahui tidak ada yang mengatakan kalau juhdab ini syadz, tidak ada. Yang ada ulama jumhur mengatakan juhdab ini wazan far'i. Wazan far'i. Karena asalnya juhdab adalah juhadib. Asalnya adalah juhadib. Juhadib. Kemudian alifnya dibuang. Alifnya dibuang, ya kan? Dan futihat. Kemudian dalnya ini difathahkan untuk menunjukkan alif yang dibuang dan untuk takhfif, ya kan? Dan untuk takhfif. Berarti kalau juhadib gitu ya, berarti dia pas mengikuti wazan bina taksir ya. Mafa'il ya. Mafa'il yang mana juhdab ada yang mengatakan memang secara makna dia memiliki makna jamak. Secara makna mengikuti makna jamak. Oke ya. Singkatnya seperti itu. Khilafnya antara Imam Abdul Hasan Al-Basri dengan jumhur ya. Oke. Dan di dalam kitab Muqtadi sering disebut ada 6. Ya. Yang paling sering disebut adalah 6. Oke, sekarang kita masuk ke dalam wazan khumasi. Khumasi mujarrad. Khumasi. Berapa kemungkinan taknya? 4. Ada 3. 3. Terus ainnya 3 1 lagi. 3 dulu. 3 dulu. ada yang 3 1. ada yang 2. ada yang 3. Terus ada yang 1. Udah oleh kalian. Oke, saya singkat aja lah ya, karena nanti udah tahu lah pada akhirnya alasannya di sana ini ya. 27 kali 3 berapa? 27 kali 3 berarti 81. Oke. Secara umum kalau dijabarkan semua kemungkinannya ada 81 gitu ya. Tapi di sini hanya ada 4 saja.
Berarti sisanya berapa? 70? 73. Apa? Ini ya? 77. Oh iya. Tidak dipilih kenapa? Karena lisana. Bisa. Itu saya nggak ngajak mawaris. Ada yang syariah tingkat ini ya? Tingkat berapa ya? Tingkat 2 nggak? Tingkat 2 nggak? Ada? Berapa orang? Banyak sih? 1. Jarang ya anak syariah di sini. Oke ya. Ya. Dipilih sisa 4 karena tadi disama. Pak Nariun. Kemudian walil khumasi al-mujarradi arba'atu abniyatin. Sama kayak tadi ya mauqinya ya. Ada 4 bina. Apa saja? Fa'allalun, kafarozda, wasafarjal, wasafarjalin, kemudian wafu'allilun, kakudha'milin, wajuba'thinin, wafi'lalun, kakir syabbun, kakir syabbin, atau kakir syabbun, ya. Wajir tahlin, wafa'lalilun, kakoh balisun, atau kakoh balisin, wajah marisin. Ya, tadi terakhir siapa yang mana? Mana terakhir siapa? Zahra. Zahra pilih dong. Destinya siapa? Siapa yang mana? Siapa Melidia. Mana? Pojok ya? Ujung ya? Oke. Farozda. Boleh dibaca berapa harokat? Kafarozda. Boleh dibaca berapa wajah? Mau enggak? Kalau belum tahu nggak apa-apa. Hah? Nggak tahu? Ya. Tunjuk yang lain. Yang sekiranya bisa bantu. Hah? Iya, antum tunjuk. Siapa? Ya, dibalik-balik. Fatma mana? Fatma mana? Fatma. Boleh dibaca berapa wajah? Arista. Irista. Berapa? Belum paham soalnya. Oke, pertanyaan buat semuanya berarti. Farozda boleh dibaca berapa wajah? Berapa wajah? Ada yang tahu? Kemungkinan 4. 4. Maksudnya wajah di sini adalah harokat akhirnya ya. Harokat akhirnya. Atau diulangi lagi ya? Dari lagi. Berapa wajah dibacanya? 4. Ini wajah farinya. Tadi di belakang siapa ya? Iya sih Pak. Boleh jawab. Berapa wajah dibacanya? 1. Jika Allah mendaki. Oke. Majrur atau mansub atau marfu? Majrur. Boleh nggak saya baca kafaroz dakun? Boleh. Kafaroz dakun. Harus dakin. Kalau nggak ada kaf bisa. Saya minta 1 orang dong yang bisa menjelaskan dengan baik gitu loh. Kenapa boleh dibaca faros dakun? Kenapa boleh dibaca faros dakin? Karena nggak ada amil kalau harus dakun. Amar, kenapa Huda? Kalau ada kaf di situ kan ada amil, bukan dibaca majrur. Ya. Kalau nggak ada amilnya boleh pun kan. Farus dakun, farus dakan. Kalau ada amil nawasib situ. Di korban. Sekarang keadaannya ada kafnya.
Berarti farus Ada dakil. kafnya. Berapa? Farus dakil. Faros dakil. Boleh nggak saya baca kafaros dakil? Enggak. Enggak. Kenapa Rasul? Ini karena nggak beramal ke farz dakun. Kok bisa nggak beramal gimana? Oh, karena pernah ini pernah. Pernah denger Iqra hikayah nggak? Ustaz. Gimana? Jadi kafaros dakun Ya. itu adalah kinaya, yang diinginkan itu lafadznya bukan maknanya. Nah, Yang diinginkan Sehingga apa sih? kemasukan apapun pasti farz dakun. nah ya tamam. Berarti dia masuknya i'rab lafzi, takdiri atau manawi? Atau yang mahali? Mahali. Mahali. Ya. Mahali atau takdiri? Saya tanyakan. Yang lain. Kalau kata Ruslin katanya masuknya yang Mahal. mahali. Oke, saya jawab lah, biar nggak lama ya. Saya pengen tahu mas ya kawan-kawan gimana perkembangan sorogannya. Oke, i'rab mahali menurut Syekh Abu Najah Muhashi daripada syarah Khalid Al-Azhari, syarah daripada Al-Ajurumiyah. Beliau mengatakan hikayah, harokatul hikayah itu masuk ke dalam salah satu mani daripada alamat i'rab itu ditakdirkan. Berarti masuknya ke dalam i'rab takdiri. I'rab takdiri itu kan tidak bisa muncul alamat i'rabnya, ya kan? Ditakdirkan fathahnya, ditakdirkan domahnya. Kenapa? Karena ada mani. Mani yang sering kita dengar itu kan ada ta'adzur, ya kan? Ada thiqal, ada harokatul munasabah atau istighlalul mahal di harokatil munasabah. Sekarang antum tambah satu lagi untuk mulai berkembang ya. Satu lagi adalah harokatul hikayah. Harokatul hikayah. Jadi menginginkan itu, yang diinginkan itu lafaznya. Jadi sekedar ingin mengatakan ka seperti. Kalau kamu sedang mengatakan faroz dakun. Jadi tidak menginginkan faroz dak ini menjadi kalimat yang majrur, bukan. Tapi yang menjadi majrur itu hanya apanya? Ya, karena memang di sini ada hilaf. Ulama lain mengatakan i'rabnya bisa masuk ke dalam i'rab mahali. Kalau yang mengatakan mahali berarti yang majrur itu sebenarnya mahalnya saja, tempat daripada faroz dak. Sedangkan faroz dakunnya itu harokatnya harokatul hikayah. Jadi yang kalau hikayah ini dia mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau Muannas. muannas, maksudnya gimana? Ya berarti ya mudzakkar atau muannas. Yang mana? Yang mudzakkar yang mana? Berarti kafaros dakun. Kafaros dakun. Kafaros. Dakun. Kafaros dakunnya itu kan hikayah. Itu Ya. muannas apa mudzakkar? Boleh juga kita sebut farz dakun marfu'un nafsan majrurun mahalan. Boleh. Majrur mahalan boleh. Oke, paham ya? Gak apa-apa, belum paham gak apa-apa. Nanti proses. Yang penting jangan asing dulu dengan harokat hikayah. Nah, di dalam wazan-wazan rubai dan khumasi yang asli tidak memiliki wazan far'i. Dalam wazan rubai dan khumasi tidak ada wazan far'i. Hanya wazan asli saja. Belum pernah terus. Oke. Alhamdulillah kita telah selesai pada pembahasan abniyatul asma, di mana untuk yang sulasi ada 10, kemudian yang khumasi ada 2 pendapat. Menurut Imam Abul Hasan Al-Basri mengatakan ada 6. Menurut Imam Sibawai atau pendapat jumhur ada 5. Kemudian menurut kemudian yang khumasi mujarrad ada 4 saja. Gitu ya. Adapun pemilihan 10 wazan yang ada di dalam thulathi alasannya karena kias. Sedangkan pemilihan wazan yang ada di dalam rubai dan khumasi alasannya karena sama. Ya.
Oke. Karena kita sudah selesai dalam pembahasan daripada abniyatul asma di dalam unwanul dzarf gitu ya. Memang kita tidak sampai menghatamkan, tapi alangkah baiknya sekalipun kita baca sebagian kecil daripada unwanul dzarf, kita terlebih dahulu kirim Fatihah untuk musannif. Semoga niat kita membaca sebagian nanti bisa setelah antum khatam nadhum maksud, antum bisa baca sendiri. Karena insya Allah sangat mudah untuk antum pahami. Oke, semoga kita bisa mendapatkan faidah daripada kitab Ulumul Dzarf. Ala hadihin ya mawla kulli nafsin. Lahal Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang antum buka nadhum maksudnya. Pertemuan depan jangan lupa untuk bawa amsilah tasrifiyah. Karena pertemuan depan kita masuk ke dalam abniyatul af'al. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke dalam pembahasan abniyatul af'al dan pembahasan sisa daripada pembahasan shoroh sampai akhir, yang mana kita akan menggunakan kitab Nadmil Maqsud. Nadmil Maqsud merupakan bentuk ringkasan dalam syair dengan bahar rojaz ya, yang dikarang oleh salah satu ulama sekaliber bernama Syekh Ahmad bin Abdir Rahim, ya kan? Ahmad bin Abdir Rahim ya. Ahmad bin Abdir Rahim. Beliau mengarang nadhum maksud bukan sebagai karangan pertama. Artinya ada karangan sebelumnya yang menjadi motivasi beliau meringkas dalam bentuk nadhum, yaitu matan maksud yang dalam bentuk nasr yang dikarang oleh Al-Imamul A'dham Abu Hanifah An-Nu'man Kila ya. Kan di awal saya jelaskan gitu kan ya. Kalau matan maksud atau asal daripada nadhum maksud ya. Kalau nanti di beberapa syuruh seperti syarah Hilul Ma'qud yang dikarang oleh Imam Alish, beliau akan sering mengatakan apa? Wa fil asli wa fi aslihi wa asluhu gitu ya. Maksud daripada asal di sana adalah matan maksud. Karena asal daripada nadhum maksud adalah matan maksud yang dikarang oleh Al-Imamul A'dham Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Walaupun pendapat ini dilemahkan ya, karena yang dirojikan adalah mengatakan kalau nadhum maksud musannifnya adalah majhul ya, musannifnya adalah majhul. Oke. Musannif memulai nadhum maksud dengan beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita baca muqaddimah daripada nadhum maksud Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'da hamdil jalali musalliyan 'alan nabi wal ali abdun asir rahmatil karimi ay ahmadu ta'alil rahim. Ini merupakan muqaddimah daripada nadhmil maksud. Muqaddimahnya hanya dimulai dengan 2 bait. Kalau kita melihat secara keseluruhan daripada para nadhim biasanya ketika menyusun nadhum, maka ini termasuk daripada nadhum yang tidak bertele-tele atau tidak terlalu panjang dalam menyampaikan muqaddimahnya. Cukup dalam 2 bait beliau sudah meringkas muqaddimah ya. Dengan beliau mengatakan yaqulu ba'da hamdil jalali musalliyan 'alan nabi wa ali abdun asirur rahmatil karimi ay ahmadu mu'adzidir rahim. Beliau memulai nadhumnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim disampaikan dalam setiap karangan-karangan ulama di dalam kitab-kitabnya, maka para ulama di sini sedang mengamalkan sunnah. Karena di dalam salah satu riwayat disampaikan kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim
fahuwa aqta. Ada yang mengatakan ajdah dan seterusnya. Yang jelas maknanya adalah ketika tidak diawali setiap perkara yang baik, kemudian tidak diawali dengan basmalah, maka akan aqta. Maksudnya aqta di situ adalah qalilul barakah. Ya kan? Berkahnya menjadi berkurang gitu ya. Berkahnya menjadi berkurang. Ada juga riwayat lain yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta dan seterusnya. Berarti dua riwayat ini mengatakan, satunya mengatakan harus diawali dengan bismillah, satunya mengatakan harus diawali dengan hamdalah gitu. Untuk mengumpulkan atau menjamak antara dua riwayat ini agar bisa diamalkan, akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ketika saya masuk ke dalam pembahasan hamdalah. Untuk saat ini saya jelaskan terlebih dahulu basmalah terlebih dahulu. Fungsi daripada basmalah ketika sebagai pemula daripada setiap perkara yang baik. Oke. Kullu amrin, maksud daripada amr yang terdapat di dalam hadis di sana bisa termasuk daripada qaul, bisa juga berupa fi'il. Kullu amrin dibalin amr di sana bisa berupa qaul, bisa berupa fi'il. Berupa qaul seperti apa? Berupa qaul seperti yang diucapkan oleh Nadim kemudian diwakili oleh tulisan beliau. Berupa fi'il seperti apa? Berupa fi'il seperti ketika kita ingin bersedekah, kemudian sebelum bersedekah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu, itu fi'il. Kemudian kullu amrin dibalin, maksud daripada bal di situ adalah setiap perkara baik yang dianggap secara syariat. Setiap perkara baik yang dianggap secara syariat. Kullu amrin, setiap perkara dibalin yang memiliki kebaikan, yang mana kebaikan ini dianggap secara syariat. Oke, sekarang kita perjelas dulu. Makna dianggap secara syariat itu apa sih? Yang pertama, bukan safa siful amr, bukan safa siful amr, atau bukan, makna bahasa Indonesianya bukan perbuatan atau ucapan yang remeh-temeh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan perkara yang diharamkan, laisa muharraman. Kemudian yang ketiga, bukan perkara yang makruh atau laisa makruhan. Oke. Yang keempat, bukan zikir yang murni. Bukan zikir yang murni. Kemudian yang kelima, bukan ibadah yang sudah ditentukan awalnya tidak menggunakan bismillah. Bukan ibadah yang sudah ditentukan awalnya tidak menggunakan bismillah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dikatakan di sini bal di sini adalah perkara yang baik. Artinya perkara yang baik yang dianggap secara syariat. Maksudnya adalah bukan safasiful amr ya. Maksudnya adalah bukan perkara yang remeh-temeh. Remeh-temeh itu seperti apa? Seperti menggunakan sendal. Menggunakan sendal, ketika antum pengen pakai sendal ya. Kemudian antum baca basmalah, maka antum di situ menggunakan basmalah. Antum tidak disunahkan untuk mengucapkan basmalah sebelum memakai sendal. Karena itu termasuk dalam safasiful amr. Safasiful amr bacanya. Oke. Kemudian yang kedua, bukan perkara yang haram. Misal ada seseorang pengen nyuri baju tetangga gitu ya. Kemudian sebelum nyuri bilang apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mau mencuri gitu ya. Maka bismillah di sini, kalau tadi kan di dalam safasiful umur tidak termasuk ke dalam perkara sunnah baca bismillahnya ya. Tapi mubah.
tapi termasuk dalam perkara yang mubah. Artinya antum sebelum pakai sendal pakai baca basmalah, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dalam perkara haram, kayak tadi mau mencuri pakaian kemudian baca basmalah, maka basmalahnya menjadi haram juga, menjadi haram. Begitupun ketika perkara yang makruh. Perkara yang makruh itu seperti apa? Perkara makruh seperti apa? Makan jengkol. Makan jengkol. Bawang. Nanti saya perjelas. Selain makan bawang. Hah? Suka setuju waktu puasa. Apa? Makruh. Makruh. Apa tadi? Itu apa di belakang? Talak. Bismillah talak. Oh iya, termasuk ya. Bismillah talak. Boleh lah, boleh. Anggap aja misalnya talak ya. Talak itu makruh ya. Maka ketika talak makruh kemudian diawali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillah, saya mau talak kamu ya. Bismillah gitu. Nah maka Bismillahnya di sini juga menjadi makruh. Itu kalau tadi perkara haramnya atau perkara makruhnya itu memang sedari awal menempel tadi misalnya mencuri pakaian tetangga. Memang dari awal hukumnya haram. Tadi talak memang dari awal hukumnya makruh. Tapi kalau nanti perkara haramnya itu haram yang datang atau kalau dalam kitab itu muharraman li'aridin, artinya perkara haramnya itu datang karena hal lain. Contohnya misal kayak apa misalnya? Antum sholat menggunakan sajadah, ya jangan sholat. Antum ini misalnya pakai peci kemudian peci hasil menggosok. Ya, gosok. Antum pakai nih, ada peci misal Rasul tadi pakai pecinya Buddha naruh peci di meja sini. Kemudian Rasul mau sholat, ya jangan mau sholat lagi, karena sholat tadi perkara lain. Kemudian mau ngaji atau mau apalah gitu ya. Kemudian pakailah pecinya. Dan tak mungkin beranggapan Buddha ini udah ridho. Nah, ini termasuk perkara yang gosok gitu ya. Maka perkara menggunakan peci itu perkara mubah, ya enggak? Awalnya mubah, tapi karena peci yang digunakan itu bukan miliknya sendiri, maka menjadi gosok. Berarti perkara gosok ini perkara yang arid, bukan sedari awal ada, tapi dia datang karena perkara dia menggosok, maka haramnya menjadi datang. Maka ketika antum sebelum gosok mengucapkan basmalah, maka menjadi haram juga basmalahnya. Berarti muharraman li'aridin. Oke ya. Kemudian ada juga yang makruhan li'aridin ya. Ada yang makruh li'aridin. Seperti apa? Seperti antum makan jengkol tadi ya, atau makan bawang gitu ya. Pas lagi makan biasa, tiba-tiba di situ lauknya ada jengkolnya, ada peteknya, kemudian ada bawangnya gitu ya. Maka bawang dan jengkol ini hukum asal daripada makanan itu mubah. Kemudian ketika lauknya, di dalam lauknya ada jengkol, maka makanannya menjadi makruh. Dan ketika antum sebelum makan membaca basmalah terlebih dahulu, maka basmalahnya menjadi makruh. Gitu ya. Basmalahnya menjadi makruh. Ini yang namanya makruhan li'arid. Makruhan li'arid. Kemudian yang berikutnya, tadi apa? Yang keempat apa? Saya? Bukan zikir yang murni. Contohnya zikir murni. Antum mau baca, mau istighfar pakai tasbih gitu. Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini antum cara baca bismillahnya itu bukan menjadi perkara yang sunnah, tapi perkara yang mubah. Ya karena zikir murni itu nggak perlu diawali dengan basmalah. Berbeda kalau zikirnya nggak murni. Contohnya kayak apa? Kayak antum baca Al-Quran, tiba-tiba di dalam Al-Quran ada lafaz la ilaha illallah dan seterusnya. Maka di situ zikirnya udah bukan zikir murni, karena sudah menjadi membaca Al-Quran. Maka hukumnya mengikuti membaca Al-Quran, yaitu sunnah. Hukumnya menjadi sunnah. Kemudian yang terakhir,
perkara yang memang dari awal sudah ditentukan tidak diawali dengan basmalah, maka kalau antum memulainya dengan basmalah, maka bukan menjadi sunnah. Contohnya, sholat. Sholat sedari awal dikatakan harus diawali dengan takbir. Maka kalau antum sebelum sholat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka bismillahnya ini bukan menjadi yang perkara yang sunnah. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Antum nggak paham dengan detail pun nggak masalah. Itu bukan pembahasan kita di ilmu sholat. Saya bahas karena memang kebetulan ada basmalah di awal, maka saya bahas secara singkat. Oke. Itu fungsi daripada basmalah ketika diucapkan di awal suatu perbuatan atau suatu ucapan, untuk memulainya agar bisa mendapatkan kesunahan. Kapan basmalah tidak mendapatkan sunnah? Tadi, kalau tidak digunakan dalam perkara-perkara yang lain. Kemudian bismillah, baknya di situ adalah boleh dua. Baknya di situ boleh bermakna lil isti'anah, boleh lil musahabah. Boleh lil isti'anah, boleh lil musahabah. Kalau lil musahabah, maka maknanya adalah lit tabarruk. Berarti bismillah, saya atau musannif memulai nazam ini musahabah atau berbarengan dengan mengucapkan basmalah. Artinya dengan meminta berkah daripada lafaz basmalah, atau dengan wasilah basmalah semoga saya mendapatkan berkah dari Allah. Ini bentuk tawasul juga. Kemudian itu kalau yang musahabah. Kalau yang isti'anah, maka di sini berarti sedang beranggapan bahwasannya musannif menggunakan alat berupa nama Allah ya, untuk sampai kepada Allah ya, untuk sampai kepada Allah ya. Maka kalau kita melihat dari segi makna antara musahabah dengan isti'anah, yang lebih utama kita menggunakan makna musahabah karena di situ ada makna tabarruk. Sedangkan makna isti'anah di situ tidak didahulukan. Kenapa? Karena tabarruk itu kan berarti berkah. Yang namanya berkah itu kan bisa Allah titipkan ke dalam lafaz basmalah gitu ya. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasul. Kemudian Rasul mengatakan kullu amrin dzibalik. Artinya di situ secara tidak langsung Allah sudah mengatakan kalau kamu memulai dengan perbuatan yang baik gitu ya. Secara tidak langsung melalui Rasulullah, karena Allah yang mengutus Rasul. Kalau kamu ingin memulai perkara yang baik, maka mulailah dengan mengucapkan basmalah. Maka di situ musahabah lebih utama. Sedangkan untuk yang isti'anah, kenapa tidak didahulukan? Karena ketika kita meminta tolong, maka lebih aula kita meminta tolong langsung kepada Allah. Tidak perlu menggunakan alat gitu ya. Atau yang kita katakan biasanya dalam hal ini bukan tawasul ya. Alat ini beda dengan tawasul. Kenapa? Karena kalau menggunakan tawasul, maka kalau kita menggunakan alat, maka kita berniat menggunakan majaz. Mengucapkan alat, menginginkan yang memiliki alat tersebut, yang menginginkan tujuan daripada menggunakan alat tersebut. Maka di situ ada majaz. Maka kalau ada majaz, kita harus mendahulukan yang hakikat. Sedangkan yang hakikat, maka kita meminta tolong kepada alat, tentunya tidak diutamakan dong, ya. Karena lebih baik meminta tolong langsung kepada Allah. Ya. Oke ya, itu makna daripada baknya. Kemudian baknya di sini adalah huruf asli. Kalau dia dikatakan huruf asli, berarti dia punya makna. Tadi maknanya sudah, yaitu musahabah yang aula. Kemudian dia punya ta'alluq. Ta'alluqnya kemana? Oke, ta'alluqnya boleh ta'alluq am, boleh ta'alluq khos, gitu ya. Oke, yang secara singkatnya ta'alluq daripada baknya ini punya muta'allaq bihi atau sumber daripada ta'alluqnya yang berupa fi'il atau kalimat isim yang bisa menggantikan posisi fi'il. Yang mana fi'ilnya dimahdzuf, boleh bermakna misalnya fi'il aqra'u bismillahirrahmanirrahim, boleh
u'allifu atau saya mengarang atau si musannif mengarang dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Boleh pengarang dengan mengucapkan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang jelas muta'alaq bihi-nya atau sumber ta'alluqnya itu mahdhuf berupa fi'il atau isim yang menempati posisi fi'il. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ismun. Ismun ini kalimat isim atau masdar. Ada yang mengatakan asalnya, oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Menurut ulama Basrah, ini yang sering kita pakai. Ismun itu asalnya adalah apa? Simun, gitu kan ya? Simun atau sumuwun boleh. Sumuwun atau simun. Maknanya adalah ulu atau irtifa, gitu kan ya? Yang maha tinggi atau luhur, gitu ya. Berarti ketika dikatakan ismun, maknanya adalah luhur atau tinggi, gitu ya. Itu menurut ulama Basrah. Sumuwun. Jelas kalau kita bilang ulama Basrah, berarti asalnya masdar, ya kan? Maka kita katakan asalnya sumuwun. Berbeda dengan ulama Kufah yang mengatakan asal daripada ismun adalah wasama. Karena ulama Kufah itu asal daripada kalimat pasti fi'il madhi. Berarti ketika kita katakan asal daripada ismun adalah wasmun, jangan katakan wasmun karena wasmun adalah masdar. Maka kita katakan menurut ulama Kufah asal daripada ismun adalah wasama. Maknanya apa? Maknanya adalah alamah. Alamat. Maknanya adalah alamat. Maknanya adalah alamat. Oke. Kalau kita menggunakan pendapat ulama Basrah yang mengatakan ismun maknanya adalah luhur atau tinggi, maka maknanya menjadi apa? Setiap orang yang diberi nama, maka dia akan menjadi mulia sesuai dengan namanya. Ya. Seperti siapa? Ya nama-nama antum. Mana ada orang menamai anaknya dengan nama yang buruk? Gak ada kan? Gak ada, karena menginginkan keluhuran. Kemudian kalau yang mengikuti mazhab Kufah yang mengatakan maknanya adalah alamat, karena nama itu menjadi pembeda daripada seseorang, gitu ya. Coba kalau nggak ada nama, pasti nggak bisa dibedakan mana yang alul, mana yang rahmat misalnya, ya kan? Nggak ada bedanya karena sama-sama manusia, ya kan? Kalau nggak ada namanya, oke ya? Oke, itu asal daripada ism. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu, kenapa sih di sini dalam ucapan kita ketika mengucapkan Bismillah, kenapa nggak langsung billah aja? Ya kan? Kan bisa aja langsung mengatakan billah aja kan? Untuk membedakan, tujuannya adalah untuk membedakan antara qasam, ya, antara qasam dengan tadi, dengan makna musohabah atau isti'anah tadi. Karena kalau qasam kita pasti langsung mengatakan apa? Billah. Kalau kita mengatakan billah, nanti akan ada iltibas, akan ada keserupaan seakan-akan kita sedang bersumpah, gitu ya. Billah seakan-akan bersumpah. Maka untuk membedakan antara qasam dengan musohabah atau isti'anah tadi, maka harus ditambahkan dengan ism. Kalau musohabah berarti maknanya tabarruk, kalau isti'anah berarti maknanya menggunakan alat tadi, menginginkan Allah, menginginkan Allah. Oke. Bismillah. Kemudian Allah. Allah ini lafzul jalalah. Kalau para ulama itu mengatakan lidzatil wajib al-wujub. Lidzati al-wajib al-wujub atau dzatil wajib al-wujud. Berarti kalau dikatakan seperti itu, Allah ini menjadi alam syakhsi, bukan menjadi alam jenis atau alam bil ghalabah. Bukan. Alam jenis itu apa?
Alam jenis itu seperti ini. Jenis itu kan berarti sesuatu yang boleh diperuntukkan untuk banyak hal. Itu jenis. Ya kan? Seperti antum mengatakan jenis, ini jenis mana nih? Manusia kah? Hewan kah? Gitu kan ya? Manusia ada banyak kan? Ada bentuknya roh, ada bentuknya rahmat, ada bentuknya alul. Siapa lagi ya? Jangan rahmat alul terus. Ada prial gitu, dan seterusnya gitu kan ya? Jadi jenis itu hal yang mencakup banyak gitu. Maka ketika dikatakan alam jenis, Allah itu bukan alam jenis, karena Allah hanya satu. Kemudian Allah juga bukan alam bil ghalabah. Alam bil ghalabah itu apa sih? Alam bil ghalabah itu alam yang awalnya bermakna umum, kemudian dijadikan nama, yang setelah dijadikan nama menjadi bermakna khusus karena sering digunakan. Contohnya apa? Seperti Madinah. Seperti Madinah. Awalnya bermakna apa? Kota. Kemudian karena orang Arab pada waktu itu Jazirah Arab, pusat kotanya ada di Madinah yang sekarang, maka karena sering digunakan, maka Madinah menjadi yata'ayyan, menjadi terkhusus kepada kota Madinah. Oke, maka Madinah ketika menjadi nama daripada kota suci yang kita kenal sekarang, maka di situ alamnya alam bil ghalabah. Dan Allah bukan alam bil ghalabah. Kenapa? Karena Allah asalnya bukan nama bagi banyak zat, ya, yang sebelumnya memang seperti Allah. Nggak ada. Memang Allah dari awal sampai sekarang hanya satu. Dan nggak pernah ada masanya di mana Allah pernah banyak, nggak pernah. Ya, maka di sini Allah bukan alam bil ghalabah. Maka salah satu-satunya kita mengatakan Allah alam Syaksi. alam itu syaks atau alam syaksi. Jins tadi dari Allah alam syaksi. Seperti apa? Seperti nama antum sekalian. Ya. Sudah tertentu ya kan? Cuma bedanya alam syaksi yang terdapat di dalam lafzul jalalah dengan alam saksi yang ada pada nama kita itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau alam saksi kita, misal prial untuk nama seseorang yang ada di belakangnya Ruslim, yang bentuknya seperti itu tuh, ragamannya seperti itu tuh. Tidak tahu yang mana. Tidak bisa dikatakan. Iya. Harusnya dirasting. Pokoknya yang ragangannya seperti itu ya. Bentuknya seperti prial itu yang dinamakan sebagai aprial. Sedangkan Allah itu nggak punya bentuk, nggak punya sifat, nggak punya sifat ya Allah, nggak punya warna, nggak punya, dia nggak punya arat yang lain gitu ya. Intinya berbeda ya. Cara membedakannya jelas berbeda. Kenapa? Karena Allah Maha Satu, Tuhan satu, nggak ada Tuhan lain. Jadi buat apa kita membedakan Allah dengan yang lain? Berbeda dengan manusia. Ketika dikatakan alam syaksi, maka dia memang alamnya itu untuk membedakan dengan yang lain. Kalau Allah tidak, untuk membedakan yang lain. Karena Allah tidak punya warna, tidak punya dan seterusnya. Ya. Tidak punya zaman, tidak punya waktu. Oke. Maka dari sini Allah secara taklim kita mengatakan alam syaksi. Tapi kalau nanti di ilmu akidah beda lagi ya, beda lagi. Karena kita di ilmu lugah, ilmu syaraf. Oke. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat mubalaghah daripada apa? Daripada Rahim. Ya kan? Yang bermakna apa? Ahsana, yang bermakna ahsana atau Rahimah. Asal katanya adalah bermakna riqatul qalbi. Riqatul qalbi itu apa? Baperan. Apa sih? Baperan itu apa? Kelembutan hati. Ya, kok saya bilangnya baperan. Lembut, hatinya lembut. Asal kata secara bahasanya adalah lembut. Tapi kemudian digunakan makna lazimnya. Digunakan makna lazim. Makna lazim itu apa? Makna yang muncul setelah hati lembut itu. Kalau ada manusia misalnya punya hati lembut, biasanya gimana? Penyayang dong, ya kan? Ya, maka itu makna lazimnya, namanya makna lazim. Ya.
Oke. Dan memang rahimah itu sering digunakan dengan makna lazim, bukan makna mutobakohnya. Makna lazim. Cukup antum tahu sering digunakan makna lazimnya saja. Cukup. Nanti adapun antum tahu makna mutobakoh dan seterusnya nanti di ilmu mantiq. Oke, mafhum ya? Kemudian digunakan sebagai sigot mubalaghah, berarti di situ ada makna kasroh, ya nggak? Ada makna kasroh. Berarti Allah Maha Penyayang, yang mana rasa kasih sayangnya ini sangat banyak, sangat banyak. Banyaknya seberapa? Ada dua bentuk banyaknya. Ada kalanya Rahman, ada kalanya Rahim. Kita punya kaidah apa namanya? Ya, apa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Itu kan ya. Rahman lebih banyak daripada hurufnya. Maka berarti di sini Rahman lebih memiliki banyak makna daripada Rahim. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Rahman, kasih sayang Allah ini untuk semua makhluk, baik yang mukmin maupun yang bukan mukmin. Makanya kita menjumpai kenapa orang Cina itu ya, Cina yang bukan Muslim, gitu. Mereka kok rezekinya kaya-kaya gitu. Karena mereka masih tetap mendapatkan rahman daripada Allah. Rahman yang mana Allah itu memiliki sifat rahman. Maka mereka masih berhak mendapatkan kasih sayang berupa rahman. Tapi kalau kasih sayang yang berbentuk nanti yang masuk surga hanya umat muslim, itu hanya diperuntukkan umat muslim saja. Itu adalah rahmah yang berasal daripada rahim, atau kasih sayang yang ditunjukkan kepada ditunjukkan kepada umat muslim saja. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Rahman ini berarti nikmatnya tidak terhingga, sedangkan Rahim nikmatnya tertentu saja, artinya nikmat yang lebih khusus saja. Kurang lebihnya nggak jauh dengan makna yang pertama tadi. Ini makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya nggak cukup kalau bahas mukadimah karena udah jam 10. Saya tutup sekian terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan setelah saya tutup. Ya, mafhum nggak yang saya jelaskan? Besok-besok kalau antum merasa mudah ngantuk, silakan bawa minuman favoritnya. Belajarnya sambil minum nggak? Boleh nggak sambil makan? Boleh sambil makan, tapi yang makanannya tidak menimbulkan suara. Jangan sipsi dong. Nanti saya lagi jelasin suara sipsi tempur sana ini. Kretak. Oke, boleh bawa makanan, tapi yang syaratnya makanannya tidak menimbulkan suara. Dan bungkusnya dibuka sebelum dares. Jangan dibuka pas dares. Ramai banget. Oke ya, nggak apa-apa. Itu khusus kalau dares sama saya aja ya. Kalau sama ustadz lain, jangan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.